Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farzan Maulana, NIM 230601900034, jurusan Tadris IPA IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai ekologi hewan pada mata pelajaran Kapasitas Selekta IPA. Untuk selanjutnya kita langsung saja pembahasan mengenai materi tersebut. Konsep dasar ekologi hewan adalah ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu atau studi tentang sesuatu. Dengan demikian, ekologi didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang hubungan makhluk hidup atau organisme dan lingkungannya. Ekosistem merupakan suatu jejaringan komunitas atau hubungan jejaringan individu antar individu yang menyusun suatu kesatuan yang terorganisasi secara mandiri dan terdapat pola-pola dan proses yang berjenjang secara kompleks. Ekosistem tersusun atas dua macam komponen, yaitu komponen makhluk hidup dan komponen makhluk tak hidup. Nah, pada materi ekologi hewan ini ada 4 subbab yang dipelajari mengenai hewan dan lingkungannya. Yang pertama, konsep habitat. Yang kedua, adaptasi dan faktor pembatas. Yang ketiga, sumber daya bagi kehidupan hewan. Yang keempat adalah adaptasi hewan. Hewan memiliki karakteristik yang meliputi organisme multiseluler atau tumbuhan yang tersusun atas banyak sel heterotrof atau tidak mampu mensintesis makanan sendiri. Diploid atau kromosom terdiri atas 2 alel dan sel tubuhnya bersifat eukariotik atau inti sel diselubungi oleh membran atau salut inti. Semua hewan adalah multiseluler. Dalam arti tubuhnya tersusun atas banyak sel. Dengan definisi ini, hewan berbeda dengan organisme sel atau organisme uniseluler seperti bakteri dan ganggang biru hijau, yang keduanya dimasukkan dalam regium Menera, serta organisme uniseluler koloni yang aktif bergerak yaitu protozoa regium Protista. Organisme multiseluler tidak hanya hewan saja, jamur dan tumbuhan juga organisme multiseluler. Sebagian besar hewan berproduksi secara seksual dan lainnya dapat berproduksi secara aseksual. Reproduksi adalah proses suatu organisme menghasilkan keturunan baru. Proses reproduksi seksual meliputi kombinasi materi genetik dari 2 individu berjenis kelamin berbeda, jantan dan betina, atau pada beberapa hewan dihasilkan oleh satu individu saja. Reproduksi seksual bukan hanya terjadi pada hewan saja, tetapi juga pada tumbuhan, jamur, protista, bakteri yang juga dapat berproduksi secara seksual. Beberapa jenis hewan yang berproduksi secara aseksual, misalnya pembentukan tunas yang kemudian lepas dari tubuh untuk membentuk individu baru. Ada karang dan pembelahan tubuh pada planarium. Reproduksi seksual akan menghasilkan keturunan dengan kombinasi genetik yang bervariasi yang merupakan faktor dalam proses seleksi alam dan evolusi. Selanjutnya adalah sifat sel hewan. Ada 2. Yang pertama diploid, yaitu terdapat 2 set atau perangkat materi genetik di dalam inti selnya. Yang kedua heterotrof. Heterotrof dalam arti tidak mampu untuk menyusun makanan sendiri,
sehingga untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya akan nutrisi mereka harus makan organisme lainnya. Bab pertama adalah konsep habitat dan nisel atau relung habitat. Istilah habitat juga digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, antara lain seleksi habitat, proses atau perilaku hidup individu organisme untuk memilih suatu habitat yang ditempati untuk hidupnya. Yang kedua, ketersediaan habitat, aksesibilitas dari area potensial suatu organisme untuk menemukan lokasi yang sesuai bagi kelangsungan hidup dan reproduksi organisme. Yang ketiga adalah kerusakan habitat, hilangnya atau terdegradasinya area alami untuk hidup suatu individu atau populasi suatu organisme. Yang keempat adalah fragmentasi habitat, yaitu suatu perubahan habitat yang menghasilkan pemisahan secara spesial area habitat dari sebelumnya yang merupakan suatu kesatuan menjadi beberapa area yang lebih sempit. Habitat yaitu habitat menempati ruang yang lebih luas dibandingkan nisel, tetapi batas luas untuk habitat tidak dapat ditentukan secara nominal. Ekologis membagi habitat berdasarkan banyak aspek, dari komponen umumnya yaitu daratan dan terdapat 9 definisi baru, yaitu makrohabitat dan mikrohabitat. Makrohabitat adalah sebagian besar dari habitat yang ditempati oleh kelompok atau organisme di suatu ekosistem. Yang kedua adalah mikrohabitat. Menurut mikroskop Encart tahun 2004, mikrohabitat adalah suatu bagian terkecil dari bioma dengan variasi-variasi lokal, termasuk diantaranya iklim dan cuaca, yang akan menghasilkan jumlah ataupun jenis tipe-tipe yang berbeda. Yang kedua adalah adaptasi dan ruang pembatas. Respon hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dianggap sebagai strategi hewan untuk beradaptasi dan untuk kelangsungan hidupnya. Setiap hewan akan menunjukkan strategi adaptasinya yang merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup mereka. Faktor-faktor lingkungan yang membatasi hidup organisme selanjutnya disebut sebagai faktor pembatas, seperti suhu lingkungan, kadar garam, kelembapan, dan sebagainya. Faktor pembatas memiliki rentang nilai minimum, nilai maksimum, dan rentang optimum. Nilai minimum ialah nilai terendah dari suatu organisme dapat hidup. Untuk nilai maksimum ialah nilai tertinggi suatu faktor pembatas. Di atas nilai tersebut organisme akan mati. Tahun 1999 mengklarifikasi respon menjadi 5 macam, yaitu semu, letal, berarah, pengontrolan, defisien. Yang ketiga adalah sumber daya bagi kehidupan hewan. Yang pertama adalah makanan. Berdasarkan kemampuan organisme dalam menyusun atau mensintesis makanan, organisme dibagi menjadi dua, yaitu autotrof adalah organisme yang mampu menggunakan energi dari sinar matahari dalam proses fotosintesis yang mereaksikan air dan karbon dioksida menjadi gula sederhana. Yang kedua adalah heterotrof, organisme yang tidak mampu mensintesis makanan sendiri dari senyawa anorganik sehingga harus mengkonsumsi organisme lain untuk memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah berdasarkan proporsi jenis makanan hewan diklasifikasikan menjadi
beberapa tipe, yaitu yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga adalah omnivora, yang keempat adalah scavenger. Oksigen digunakan oleh organisme untuk proses pernapasan yang menghasilkan energi. Yang kedua adalah tempat merupakan sumber daya yang sangat penting bagi hewan sebagai lokasi untuk membangun sarang. Yang ketiga adalah air. Organisme termasuk hewan tidak mungkin terlepas dari air. Air merupakan komponen terbesar, sekitar 95% sel tubuh. Yang keempat adalah adaptasi hewan. Adaptasi hewan ada 3. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyusunan diri hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dengan cara memodifikasi struktur dan bentuk atau bahkan warna bagian tubuh luar. Beberapa contoh adaptasi morfologi, yang pertama adalah memodifikasi alat gerak, yang kedua memodifikasi bentuk dan ukuran paruh burung, yang ketiga memodifikasi struktur organ pencernaan makanan, yang keempat memodifikasi bentuk gigi, yang kelima memodifikasi struktur kaki pada burung. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Modifikasi fisiologi dilakukan sebagai respons segera terhadap perubahan faktor lingkungan. Beberapa contoh adaptasi morfologi adalah, yang pertama, perubahan kadar sel darah merah karena perubahan ketinggian tempat kadar oksigen atmosfer di dataran tinggi. Yang kedua, secara fisiologi, hewan ruminansia memodifikasi bentuk lambungnya menjadi lambung kompleks, yang pada rumen terdapat mikroorganisme penghasil selulase. Yang ketiga, hewan-hewan penghisap darah seperti lintah, pacet, dan nyamuk. Yang keempat, pada primata dengan sistem sosial satu jantan. Yang kelima adalah ikan mujair yang hidup di perairan gelap memiliki warna tubuh yang lebih gelap dibanding dengan yang hidup di perairan jernih. Yang ketiga adalah adaptasi perilaku. Bentuk adaptasi yang ketiga ini ialah adaptasi perilaku yang dapat dilakukan hewan secara segera, jauh lebih cepat daripada adaptasi fisiologi dan morfologi. Adaptasi ini merupakan respon yang pertama kali ditunjukkan oleh hewan sebagai respon terhadap perubahan faktor lingkungan. Beberapa contoh adaptasi perilaku disajikan sebagai berikut. Yang pertama, monyet Jepang di Jugokudani monkeypract. Yang kedua adalah pada monyet Jepang. Yang ketiga, Hamdrias babon. Yang keempat, monyet hitam Sulawesi. Yang kelima, monyet ekor panjang. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai ekologi hewan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.